Halo Sobat Mula, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, hari ini kita bersama saya Indra Yulawan dari Equitri akan membahas mengenai isu-isu terkait dengan bisnis di program Mulai Bisnis. Sobat Mula, di Mulai Bisnis ini akan banyak hal sekali yang akan dibahas terkait dengan isu-isu terkait dengan bisnis. Banyak sekali pertanyaan yang diajukan kepada saya para pelaku UMKM terkait dengan isu-isu terkait dengan pemasaran, keuangan, produk dan segala macam. Termasuk juga pertanyaan dari teman-teman saya di profesi mereka sebagai pemodal, sebagai buyer dan segala hal. Khususnya terkait dengan sertifikasi halal. Nah, kebetulan saya juga sebagai asesor di penyelia halal yang tersertifikasi di BNSP, itu juga kami mengalami banyak kendala ketika kita memberikan ujian terkait dengan penyelia halal. Jadi tujuan yang kita harapkan adalah semua pelaku bisnis di Indonesia itu bisa memahami bagaimana caranya untuk bisa menjalankan bisnis dengan baik dan benar. Nah, terkait dengan isu yang akan kita angkat hari ini, sertifikasi halal, saya tidak sendirian. Saya sudah kedatangan teman saya, yaitu Mas Muhammad Yazid dari Halal Kita. Halo, Assalamualaikum Mas Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat, Pak Indra. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Nah, Mas Yazid, Ya. terkait dengan isu yang disampaikan oleh para pelaku usaha, Oke. itu sama nggak sih Mas Yazid juga mengalami hal yang sama? Tapi sebelum dijawab, saya ingin tahu dulu nih, Oke. Mas Yazid. Mas Yazid kan dari Halal Kita sebagai direktur eksekutif ya. Betul. Boleh nggak diceritakan latar belakangnya? Kenapa sih harus mendirikan Halal Kita ini, Mas Yazid dan juga teman-teman di Halal Kita? Oke, baik, terima kasih. Selamat datang di Mula Bisnis. Perkenalkan, saya Muhammad Yazid dari halalkita.id. Nah, halalkita.id ini berdiri baru 1 tahun yang lalu, Pak. Baru 1 tahun? Baru 1 tahun yang Masih lalu. lucu-lucunya ya, Mas, Masih ya? lucu-lucunya. Oke, terus apa yang sudah dilakukan? Nah, halalkita.id ini atas dasar kita melihat peluang ya, ataupun melihat potensi juga ya, karena teman-teman para pelaku usaha tadi ada keresahan, ada kesulitan-kesulitan dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Nah, teman-teman tim halalkita.id ini sebenarnya teman-teman yang memang sudah memiliki kompetensi di bidang apa? Di bidang penyelia halal. Jadi halalkita.id ini teman-teman kumpulan para penyelia halal begitu. Yang kita kumpulkan, yang kita wadahi yang namanya halalkita.id. Sehingga dalam prosesnya kalau dibutuhkan para pelaku usaha, nah kita siap membantu, siap mendampingi juga begitu, Pak. Oke, berarti sebenarnya Halal Kita ini terbentuk dari para profesi di bidang penyelia halal. Oke, lihat ada masalah yang dihadapi, lalu di balik itu ada peluang. Ada peluang. Ada peluang ya. Iya, kita bantu teman-teman pelaku usaha. Oke, bantunya dalam hal apa? Ya, tentunya kan konsultasi kah atau konsultasi, pengurusan, pendampingan juga. Oh gitu. Kita lakukan. Oke, jadi konsultan juga ya Mas ya? Alhamdulillah, Ya, bisa disampaikan begitu. Gitu ya. Oke, baik. Jadi konsultan, bukannya konconya sultan ya teman-teman, tapi koncone wong-wong sing kesulitan. Nah, ya, gitu ya. Kalau kesulitan ke kita biasanya Pak ya. Oke, baik, menarik sekali. Nah, kalau sudah selama 1 tahun, pelaku usaha di mana saja yang sudah dibantu oleh saat ini ya alhamdulillah ya, kita memang kebanyakan kita pelaku usaha yang ada di Jakarta. Itu di bisnis F&B, ada juga kita pernah membantu pengurusan di Sulawesi juga pernah. Wih, jauh ya. Terus di Medan juga ada. Nah, wah, jadi levelnya udah nasional nih ya Halal Kita ya. Bisa dibilang begitu Pak, Halal Kita jadi kita nasionalkan. Oke, berarti nggak salah ya teman-teman, mulai bisnis jadi kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Oke, tadi kan Mas bilang ada banyak masalah ya. Terus terang aja Mas, ini masalah ini ternyata juga datang ke saya, bertanya kepada saya, tapi saya ingin yang menjawab tuh adalah orang-orang yang berkompeten tadi dibilang ya, terkait dengan halal. Oke Mas, kita coba lihat teman-teman ya, Sobat Mula, kita lihat pertanyaan yang dihadirkan dari Tong_Jrot. Aduh, JROTT. Buktinya
Aneh sudah dari bulan Mei 2023. Wah, hampir setahun ya. Sampai sekarang masih draft terus, tidak ada perubahan. Katanya self declare itu berbelit-belit ya. Memang seperti zaman dulu kala, bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Waduh, kacau juga nih ya. Yang jelas kita sudah berusaha ikuti aturan, tetapi kalau etos pegawainya yang memble, ya jangan salahkan yang mengajukan izin. Jadi merasa kesulitan bertele-tele gitu loh ya. Oke. Nah, ada pertanyaan juga nih, Mas Yazid, berikutnya dari hello guys. Oke, pertanyaannya, kalau produk yang memang tidak halal, Bu, misalnya mengandung babi atau semacamnya, apakah wajib juga? Atau ada logo khusus untuk makanan tersebut? Jadi kebetulan nih si Hello Guys ini kayaknya, punya usaha makanan, tapi yang mengandung babi gitu ya. Ini nanti tolong dijawab. Nah, Oke, baik. sebenarnya saya juga kebetulan kemarin lagi jalan-jalan Mas, di sebuah pusat, perbelanjaan dan ada, counter makanan Oke. gitu ya. Nah, saya lihat ada kayak gini nih. Nah, no lard, no pork ya, tidak ada babi ya dan juga sejenisnya ya gitu ya. Nah, wah ini kebetulan nih sesuai dengan pertanyaan sebelumnya nih, nggak ada babi ya, di mana kita tahu bahwa, hewan babi itu bagi umat muslim itu haram ya. Tapi ini dibilang nih no pork loh Mas, ya. Ya. Ini kita sebagai orang awam masuk apa nggak nih masuk ke tempat makan ini ya? Nah nanti Oke. tolong dijawab, silakan Mas dari beberapa pertanyaan tersebut. Silakan Mas. Oke, terima kasih Pak Indra. Kita ketahui bersama ya, sebelum saya menjelaskan tadi ada problem-problem yang memang, itu menjadi masalah di masyarakat Ya, begitu ya. betul. Ya, kita ketahui bersama, kenapa sih kita harus, produk-produk di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Nah Ya. itu ya kita ya. Ya sebenarnya ini sudah menjadi kewajiban ya Pak ya, menjadi, aturan, apa namanya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 33 33 tahun tahun 2014 2014. Berarti tentang undang-undang jaminan produk halal. tentang jaminan produk Produk halal. halal, betul. Berarti kalau undang-undang wajib dong? Ya ada ke sana, ada Oke. unsur-unsur kewajiban. Oke. Dan itu sudah diatur juga di undang-undang tersebut bahwasanya kewajiban bersertifikat halal. Produk yang, beredar, diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal itu, Pak. Berarti ini kayaknya yang ditanyain oleh teman-teman para pelaku UMKM ke saya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 33 yang menyatakan bahwa kewajiban untuk produk-produk yang diperdagangkan harus bersertifikasi halal. Halal, betul. Oke, artinya kalau, ada undang-undang berarti ada kewajiban. Ada kewajiban. Bagi yang melanggar kewajiban tersebut pastinya nanti ada Sanksi mungkin ya, sanksinya. Nah, bisa. kayaknya ini nih ya. Ya. Cuman sebelum ke sana Mas, ini Oke. berarti ya okelah itu berarti, kekhawatiran ya Kekhawatiran. para pelaku UMKM. Berarti ini penting dong ya? Sangat penting, Pak. Oke, Halal itu sangat penting. halal penting. Paling Mungkin ada hadis kah atau apa yang kira-kira bisa meyakinkan kita ya para pelaku usaha khususnya para pengusaha muslim dan juga konsumen, umat muslim yang memang ingin mengkonsumsi produk-produk makanan dan minuman. Iya, kalau kita menurut hadis ya, itu kan, innal halalu bayyinun, dan halal itu pasti, Pak. Halal itu pasti? Dan juga haram itu juga pasti. Oke, berarti halal pasti, haram Haram pasti, juga tegas pasti, ya? tegas, Oke. tidak ada yang samar-samar. Oke. Jadi tidak ada yang abu-abu nih dalam perhalalan ini ya. Oke, Itu tidak ada. dan itu yang mendasarkan pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Undang-undang, tadi. betul. Oke, apa saja sih sebenarnya yang diwajibkan halal, Mas? Untuk proses sertifikasi halal yang diwajibkan sebenarnya memang tidak langsung wajib gitu ya, tapi ada proses tahunnya. Untuk tahun 2024 sendiri ini ya, tahun ini kewajiban itu di ranah, makanan, minuman, hewan sembelihan itu diwajibkan untuk tahun 2024. 2024 aja itu makanan dan minuman? Makanan, minuman, hewan sembelihan, dan juga turunannya. Itu 17 Oktober 2024. 17 Oktober Wajib halal. Tunggu, berarti ini sekarang kita ada di bulan akhir Februari ya? Akhir Februari. Februari berarti tinggal Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, tinggal 8 bulan lagi. Sobat 8 Mula bulan. ya. Jadi ini
Makanya nih banyak pertanyaan ke saya tuh mengajukan itu kan tinggal 8 bulan lagi. Karena mepet ini udah Pak ya? Udah mepet. Udah mepet. Ya, memang tapi ini informasi ini sudah diketahui oleh publik masyarakat luas sejak tahun lalu kah atau memang baru-baru ini kah? Sebenarnya sudah diketahui ya, artinya pemerintah melalui BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, selalu mengkampanyekan, selalu Oke. menginformasikan bahwasanya produk itu memiliki kewajiban halal pada tanggal berapa? 17 Oktober 17 Oktober. 2024. Oke. Itu memiliki kewajiban. Nah, mungkin masyarakat juga sudah mengetahui bahwasanya proses sertifikasi halal itu juga harus dilakukan kan begitu. Oke, Nah, berarti karena tinggal 8 bulan lalu itu menjadi kewajiban, teman-teman para pelaku usaha khususnya makanan minuman harus tahu dong prosesnya. iya betul. Nah, prosesnya gimana, Mas? Oke, terkait prosesnya sebenarnya kita ketahui bersama ya, pemerintah mungkin sudah menyampaikan, termasuk tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul Mhm. tadi dari keresahan masyarakat, prosesnya kok lama. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih? Nah, ada 2 prosesnya Pak yang sebenarnya Oke. kita lakukan ataupun difasilitasi pemerintah, yaitu programnya Sehati, Sehati. sertifikasi halal gratis, yaitu melalui self declare. Oke. Nah, sedangkan yang kedua adalah program pengurusan sertifikasi halal secara mandiri. Mandiri artinya dibiayai secara mandiri dari pelaku usaha. Oh, biaya pengusaha itu sendiri Ya, ya? dari pengusaha itu sendiri. Nah, Oke. kalau itu reguler, ya kan Namanya ini reguler. ada sedikit perbedaan gitu. Oke. Kenapa seperti itu? Self declare ini ada kategori-kategori yang memang memfasilitasi pelaku usaha yang masih di ranahnya mikro kecil. Oke. Oh, ini khusus self declare itu Iya, untuk mikro ya iya berarti ya? mikro. Berarti karena pelaku usaha di Indonesia mayoritas adalah mikro, Oke. makanya diberikan secara Gratis, gratis. sertifikasi halal Oke. gratis. Berarti relevan tuh tadi pertanyaan dari yang tadi tuh yang diajukan oleh pertama penanya kita ya, bahwa Iya. nah ini dia bilang Iya. nih, katanya nah cuman masalah ini dia sudah self declare, berarti dia Oke. pelaku usaha mikro ya. Mikro. Cuman katanya berbelit-belit gitu Berbelit-belit. loh. Nah, itu kenapa Mas kalau Nah, kasus ini? kalau problem seperti ini yang perlu kita ketahui bersama, sebenarnya proses self declare ini kan harus mengetahui adalah pendamping proses produk halal. Nah, Oke. itu perlu dicek ya, karena memang kalau proses pengajuannya secara self declare itu ada namanya pendamping. Pendamping proses produk halal itu di bawah naungannya LP3H ataupun Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Oke. Nah, LP3H-nya itu apa saja? Sangat banyak di Indonesia. Mungkin ada UIN Syarif Hidayat, UIN Bandung, UIN Semarang, Oh, kebanyakan ataupun ormas-ormas kampus yang ya? lainnya. Ya, Kampus dan ormas ya? kampus dan ormas Oke. yang Oke. mayoritas. Berarti tadi ya mungkin Berbelit. yang bertanya ini merasa terbelit-belit karena peran dari si tadi pendamping Mungkin ya? pendampingnya yang Mungkin perlu dicek ya Pak ya. pendampingnya. Ini Oke. mungkin ini kan problem, tapi yang perlu dicek adalah pendampingnya. Oke. Mungkin Oke. kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa, tapi kita coba lihat lebih dalam Iya. ya, apakah prosesnya sudah dijalankan sudah benar atau tidak, persyaratannya sudah dipenuhi atau tidak, Oke. baik dari si pelaku usahanya ya, Iya. begitu ya. Oke, Betul. berarti itu tadi untuk self declare Iya, ya, self begitu. declare. Gratis itu karena sudah dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah, betul. Oke, dan itu pihak yang membantu para pelaku usaha mikro itu adalah para pendamping. Pendamping ya, Begitu untuk ya. pengajuan self declare. Oke, kalau yang kedua tadi kan reguler ya. Reguler, Nah, reguler betul. gimana? Nah, reguler itu memang sedikit berbeda ya, karena biayanya dikeluarkan oleh masing-masing pelaku usaha itu sendiri. Oh, Nah, berarti termasuk bukan mikro dong. bukan mikro. Ya, mungkin Oke. ada yang kecil. Kecil atau menengah. Tapi bukan hanya sekedar persyaratan itu saja Pak, skala usahanya saja, akan tapi juga ada persyaratan yang lain. Oke. Contohnya kalau memang itu usahanya mikro ataupun kecil, tapi dia bahan-bahannya yang menggunakan bahan-bahan kritis, ya tentunya juga harus melakukan proses secara reguler ataupun mandiri tadi itu pengajuannya. Oke, bahan kritis itu apa? Nah, bahan yang kritis itu ya, Mm-mm. itu seperti halnya daging. Oh, daging. Ya, Oke, daging, terus hewan-hewan sembelihan. hewan Nah, itu kan sembelihan. yang memang bahan-bahan yang memang sangat kritis. Oke. Kritis untuk apa? Terhadap produk halalnya itu sendiri. Oke, karena ada proses kali Ada ya. prosesnya. Ya, jadi hewan-hewan ternak itu sebelum kita konsumsi teman-teman itu harus ada prosesnya. Mulai dari penyembelihan Iya, penyembelihan. sampai dengan proses entah itu dimasak, entah itu dibakar gitu ya, Iya, atau betul. digoreng sampai dengan dihidangkan. Iya, betul. Berarti sebenarnya tuh prosesnya end to end ya, dari hulu ke hilir ya Mas ya. Proses halal begitu Pak, memang Masya harus Allah. ditelusuri dari ujung sampai ke ujung begitu.
Ujungnya yang mana, ujungnya yang mana. Nah, itu ya itu harus disampaikan, harus Keren tersampaikan. dong. Berarti kita sebagai umat Muslim, Muslim yakin bahwa tadi itu kita kalau ingin mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah tersertifikasi halal, ya, itu kita yakin kenapa? Karena dari ujung ke ujung, dari hulu sampai ke hilir itu sudah dicek kualitas kehalalannya. iya betul. Mulai dari bahan baku, Oke. bahkan kalau untuk yang hewan ternak sampai cara Cara menyembelihnya, penyembelihannya, lalu juga pada saat pengolahan bahan bakunya iya betul. menjadi bahan yang siap untuk dikonsumsi, Iya. ya sampai dengan mungkin penyajiannya kali ya. Iya, jadi konteksnya Pak, terkait Hmm. ini ya, yang perlu kita ketahui bersama, yang wajib disertifikasi halal itu kan sebenarnya 2 jenis, yang itu Oke. barang, yang kedua adalah jasa. Barang dan jasa. Barang dan Oh, jasa jasa. juga? Jasa ya, Jasa apa? jasa penyembelihan. Oh iya, jasa penyembelihan. Jasanya kan banyak, jasa Oke. juga distribusi, ya itu juga. Loh, oh berarti yang tidak berhubungan langsung dalam pengolahan Iya, makanan itu juga dicek kehalalannya. betul. Menyembelih. Kalau nggak salah saya sempat dengar itu ada sertifikasi kompetensi terkait dengan halal itu namanya Juleha. Juru Ada sembelih tahu? halal. Tuh dia. Juleha Iya. itu bukan nama orang ya, sobat mulai, tapi ternyata singkatan dari juru sembelih Halal. halal. Dan itu tersertifikasi ya? Tersertifikasi, ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, tadi jasa pengiriman Ya, ya, pengiriman, penyajian. sampai gana penyajian. Ya, Oke, betul. berarti tadi itu yang disampaikan tuh ketegasan ya. Ya, Halal itu pasti, haram haram pun itu juga pasti. pasti. Berarti tadi yang pertanyaan yang si hello guys kalau nggak salah itu berarti bisa langsung dijawab dong Mas. Iya, secara otomatis kan Pak, karena Nah, halal itu pasti, haram itu pasti. Namun itu kan apakah wajib juga? Ya, nggak ada kewajiban begitu kan kalau yang memang pasti haram begitu kan ya. jadi teman-teman kalau udah pasti haram, yang jangan dihalalkan gitu Iya. ya. Jadi udah jelas, udah clear ya di sini Iya. ya. Oke, tadi Mas Yazid sampaikan bahwa 2024 itu untuk makanan dan minuman wajib Minuman, halal. ya hewan sembelihan. Kalau boleh tahu sekarang emang sudah berapa sih produk makanan minuman yang sudah Oke, tersertifikasi? kalau kita lihat sumber dari BPJBH itu Pak ya, per di bulan Februari ya itu Februari 2024 ini ya. 2024 ini kurang lebih ya Pak ya, mungkin 3,7 juta ya, hampir Sudah 3,7 juta ya hampir 4 juta berarti produk kan yang dihalalkan. produk yang Wah, berarti disertifikasi aman halal. guys, teman-teman sobat mula ya. Jadi 3,7. Emang targetnya berapa kalau emang nanti di 2024 Kalau targetnya tanggal mungkin Oktober? kita ke pemerintah ya Pak ya. Oke. Tapi mungkin kan semoga kita bisa, kalau ditargetkan, kalau informasinya kan bisa nyampe 10 juta ya 10 untuk juta. tahun 2024 Oh, target ini. yang terinformasi dari sosial media lah ya. Sosial media. Itu 10 juta. Oke, 10 kita masih ada juta. 8 bulan. Masih sisa sekitar 6,3 juta Ya, 6 pelaku juta. usaha ya, yang teman-teman mau yang self declare mau yang reguler silahkan, dan kalau mau dibantu oleh teman-teman dari halal kita silahkan menghubungi dari Mas Yazid ya. Dan promo ya teman-teman ya, karena kan kebetulan di tamu saya kan Mas Yazid ya. Iya, fokusnya di situ Pak. Oke, berarti tadi 2024 itu makanan minum. Setelah itu ada lagi kah atau? Ada lagi, jadi yang akan disertifikasi halal tadi ya, yang saya sampaikan tadi ada 2, barang dan jasa. Nah, barang ini tadi mungkin di ranah makanan, minuman, ada juga kaitan dengan obat-obatan, Oh, ada juga kaitan dengan kosmetik, loh, barang obat-obatan. gunaan nanti itu. Tunggu, obat-obatan tuh berarti yang ada di apotek kah atau Iya, apa? obat Oh iya benar, tradisional, itu obat-obatan, termasuk obat obat tradisional, tradisional juga. herbal segala Betul. macam. Wah, sobat mula. Jadi kalau teman-teman yang baru mulai berbisnis, terutama untuk yang bisnis yang tadi ya, obat-obatan tradisional, Obat herbal, tradisional. termasuk tadi kecantikan ya, Ya, kosmetik, skincare. skincare. Sobat mula. Nah, banyak anak muda kayaknya yang di ranah ini Pak ya. Banyak yang nggak tahu soalnya, Ya. Mas Yazid ya. Jadi wajib, tapi tahun 26 2026, oke, masih 2 tahun 2 lagi, tahun tapi harus lebih. disiapkan dari sekarang. Dari sekarang. Ya. Setelah 2026 Itu nanti ada lagi mungkin apa di tuh? produk-produk yang lain terkait apa namanya, barang gunaan. Barang gunaan tuh apa ya? Ya, barang gunaan mungkin ya pakaian. Oh, termasuk pakaian yang kita gunakan ini? Iya, mungkin yang ada kulit-kulitnya kan begitu Pak. Oke. Nah, itu kan juga Oh, bisa jadi kulit ada ya. berkaitan kan kalau Iya. kita pakai Tapi begitu kan. ini bajunya lumayan apa ya? Bagus ya, karena ini produk
anak negeri Produk ya dalam negeri Indonesia ya. ya dalam negeri dan ini sudah diekspor. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahan bakunya gitu. Iya, Bahan bahan-bahannya bakunya nanti seperti apa? Kalau bahan-bahannya kalau tadi dari kulit, tumbuhan, nah hewan, kalau kulit dari tumbuhan gitu. Berarti nggak harus pakaian dong. ya Gesper, gesper juga dompet, ada, dompet, yang jam memang tangan. ada kaitannya dengan itu. Artinya, Oke. sebenarnya sudah diatur ya, Pak. Dalam hal ini, produk yang wajib memiliki sertifikat halal, yang wajib mengurus sertifikasi halal itu apa saja, termasuk Oke. produk-produk yang tidak wajib. Nah, itu ada Oke. namanya positive list, itu dalam KMA 1360 tahun 2021, itu produk yang tidak wajib ataupun positive Oke, list. berarti Sobat Mula nggak usah khawatir, ternyata ada juga loh produk yang nggak wajib halal. Tadi apa Iya, nama istilah positive list. positive list, Jadi list nah, daftar positif yang tidak wajib tidak halal. wajib. KMA tuh tadi maksudnya Kementerian Ya, Agama ya? keputusan Menteri Agama. Keputusan Menteri Agama. Ya. Apa saja kalau boleh tahu nih? Itu ada Positive kategori-kategori. list. Contohnya, ini contoh-contoh saja ya, Pak, ya. Di tumbuhan yang memang, tanpa proses belum pernah ataupun buah segar itu contohnya. Oh, Buah segar, buah, sayuran segar, sayuran. nah itu ranah-ranah Yang itu. langsung tumbuh dari alam. Iya, Itu tanpa nggak melalui perlu, proses. tanpa proses itu Iya, tidak perlu dihalalkan. iya. Oke, Sobat Mula yang usahanya buah-buahan ya, Iya, yang tanpa sayuran, sayuran yang tanpa hidroponik ya. hidroponik ya. Iya, Oke, mungkin. jadi Sobat Mula yang baru bermula mulai Mulai bisnis bisnis. ya, tadi tuh yang tidak harus dihalalkan karena masuk ke dalam positive list dari keputusan Kementerian Agama. Agama Republik Indonesia ya.